Film KKN di Desa Penari adalah film horor terbaru Indonesia yang mulai tayang di bioskop pada musim Lebaran tahun 2022. Film ini diangkat berdasarkan kisah nyata yang ditulis di sebuah utas di media sosial Twitter oleh Simple Man. Kisahnya yang menjadi viral membuat produser Manoj Punjabi selaku pemilik MD Pictures mengangkatnya ke layar lebar. Halo sahabat Hudaya Film, dalam video kali ini kami akan memberi ulasan film horor terbaru, KKN di Desa Penari. Namun sebelum menonton videonya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng, agar kalian tidak ketinggalan dengan info menarik seputar perfilman lainnya. Film dibuka dengan adegan Nur dan Ayu yang sampai di sebuah desa terpencil di Jawa Timur. Mereka mengajukan untuk mengadakan kuliah kerja nyata di desa tersebut. Meski awalnya menolak, Pak Prabu selaku kepala desa akhirnya menyetujui kegiatan KKN ini. Beberapa minggu kemudian, datanglah Ayu bersama Nur, Widya, Bima, Wahyu dan Anton untuk melaksanakan program KKN. Kedatangan mereka langsung disambut kejadian yang di luar nalar. Widya melihat seorang penari di tengah hutan yang mereka lewati. Sementara Nur, diikuti oleh sosok hitam menyeramkan, yang selalu mengawasinya, seakan ingin menyerang. Keesokan harinya, kegiatan KKN mereka dimulai. Pak Prabu mengajak mereka berkeliling desa, menunjukkan tempat mereka untuk melaksanakan program. Saat melewati perbatasan desa dengan hutan, Pak Prabu memberi peringatan untuk para mahasiswa tidak melewati batas desa dengan hutan yang disebut tapak tilas. Namun Bima yang saat Pak Prabu menjelaskan larangan ini sedang mengantar Nur yang sakit. Tidak mengetahui larangan ini, keesokan harinya memasuki tapak tilas, karena mendengar suara panggilan. Dan tragedi pun dimulai dari saat itu, yang terus mengancam tidak hanya nyawa Bima, tapi juga seluruh peserta KKN di Desa Penari tersebut. Cerita dari sebuah utas di Twitter tentang KKN di Desa Penari, mulai viral pada Juni tahun 2019. Kisah yang diunggah pertama kali oleh akun Simple Man ini, berhasil menduduki peringkat pertama di trending Twitter Indonesia. Kesuksesan cerita tersebut, kemudian diangkat menjadi sebuah novel oleh penerbit Bukune, dan diadaptasi menjadi sebuah film oleh MD Pictures, yang berhasil mendapatkan hak cipta ceritanya dari Simple Man. Film KKN di Desa Penari, disutradarai oleh Awi Suryadi, sutradara yang sukses menggarap film-film horor seperti Badut, Sunyi dan Danur Universe. Dalam KKN di Desa Penari, Awi sekali lagi berhasil menunjukkan kepiawaiannya dalam menggarap film horor. Setiap adegan terasa sangat mencekam, meski tidak banyak penampakan hantu yang muncul. Bahkan adegan jump scare tidak banyak ditebar di semua adegan. Hanya ada beberapa jump scare, dan itu berjalan efektif membuat penonton kaget. Film ini dibintangi oleh para bintang muda, seperti Tisa Biani, Adinda Thomas, Agnini Haq, Ahmad Megantara, Kelvin Jeremy, Fajar Nugraha dan Aulia Sarah. Tisa Biani sebagai Nur, dan Adinda Thomas sebagai Widya, adalah dua pemain yang paling menonjol. Penampilan Agnini Haq sebagai Ayu, juga menarik perhatian. Ekspresi dan tariannya di akhir film, membuat penonton iba. Satu lagi penampilan yang layak mendapat pujian, adalah peran hantu Badarawuhi, yang dimainkan oleh Aulia Sarah. Meski tidak ditampilkan dengan wajah seram, namun kemunculan Aulia sebagai hantu Badarawuhi, selalu berhasil membuat bulu kuduk berdiri. Senyum sinisnya, serta ancaman mematikannya, ditampilkan Aulia dengan sempurna. Kekuatan film KKN di Desa Penari, ada di ceritanya yang mengandung misteri, setting, serta sinematografi yang detail, membuat film ini terasa mencekam, bahkan tanpa penampakan banyak hantu seram atau jump scare yang ditebar di sepanjang film. Buat saya, film horor KKN di Desa Penari ini berhasil membuat saya ketakutan di sepanjang film. Saya memberi rating 8 dari 10 untuk film horor yang sedang viral di Indonesia saat ini. Menumbalkan anak-anak perempuan, desa kami dijauhkan dari kemalangan.
어쩌고 야야고 어쩌고 이소 아래 이거 왼쪽에서 Nah, sahabat Hudaya Film, itulah ulasan kami untuk film horor terbaru, yang saat ini sedang tayang di bioskop Indonesia, KKN di Desa Penari. Film ini sudah mulai bisa ditonton di bioskop pada tanggal 30 April tahun 2022. Pada hari ke-20 penayangannya di bioskop, film ini telah menoreh prestasi, dengan berhasil mencapai angka 7 juta penonton. Saya sangat bersyukur karena film KKN di Desa Penari telah mendapatkan sambutan yang luar biasa. Dengan dukungan kalian, film KKN di Desa Penari sudah 7 juta penonton bertemu pada Rauf. Ini menjadikan film KKN di Desa Penari sebagai film Indonesia terlaris sepanjang masa. Mengalahkan film Warkop DKI Reborn Jangkrik Bos Part 1, yang sebelumnya menjadi film Indonesia terlaris sepanjang masa dengan 6,8 juta penonton. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like jika kalian suka dengan video ini. Berikan komentar kalian tentang film KKN di Desa Penari. Salam Hudaya Film.